Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Septiana Berupranginangin dengan NIM 210210126 dari kelas Administrasi Publik 2D. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep manajemen pelayanan publik untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pelayanan publik. Selamat menyaksikan. Manajemen adalah sumber dari seni dan ilmu. Manajemen juga diartikan sebagai suatu proses yang mengatur dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan SDM. Pelayanan adalah suatu kegiatan dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan keputusan pelanggan. Pelayanan adalah membantu mengurus apa yang diperlukan. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan. Karena itu, ia merupakan proses-proses dalam pelayanan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang di masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar yang baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar, manajemen bisa merenkan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar supaya hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan. Sedangkan publik merupakan masyarakat yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Pelayanan terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, biayanya relatif harus lebih rendah. Yang kedua, waktu untuk mengerjakan relatif cepat. Dan yang ketiga, mutu yang diberikan relatif lebih bagus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pelayanan publik merupakan proses penerapan ilmu dan seni untuk penyusunan rencana, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan baik di instansi pemerintah maupun swasta, demi terwujudnya tujuan pelayanan publik yang optimal agar kebutuhan masyarakat bisa dan dapat terpenuhi. Manajemen pelayanan sektor publik, yang dimana dalam pelayanan publik negaralah yang berperan penting, karena itulah salah satu tugas dari sebuah negara. Dalam manajemen publik terdapat perbedaan signifikan antar sektor publik dengan sektor swasta. Pelayanan pemelayanan yang melayani dengan hasil studi masyarakatnya, yang pemerintah perlu proses yang lumayan lama, sedangkan suatu pelayanan yang diperoleh masyarakat, yang perolehannya harus membayar atau mendapat keuntungan dan dapat berpindah bila tidak sesuai dengan keinginan. Sektor swasta lebih cepat pelayanannya. Contoh manajemen pelayanan publik yang baik di sektor pemerintahan dan sektor swasta. Dari sektor pemerintahan, ketika ingin bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan fasilitas transportasi bus yang disediakan pemerintahan, maka jika pelayanan publik yang baik, mulai dari mengantri untuk masuk ke dalam bus dan sesuai waktu keberangkatannya, dan pasti akan disambut atau dilayani dengan ramah dan baik. Kemudian, terkait dengan tata tertib, juga disampaikan. Nah, untuk tata tertib, dalam setiap orang memiliki aturan yang telah dibuat secara umum. Ada yang ditulis di pintu masuk, ataupun aturan yang di dalam bus yang sudah dipasang di setiap sudut, karena objeknya adalah transportasi umum yang digunakan masyarakat, berupa bus. Maka setiap objek pun memiliki tujuan tempat masing-masing yang dicantumkan di depan bus yang sebaiknya ada sesuai keterangan fungsinya, memberikan kemudahan bagi para customer membaca dan mempelajari maksud, termasuk pemandu yang siap menceritakan setiap detail bagian bus buat pengunjung yang butuh. Kemudian, dari sektor swasta, ketika ingin bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan fasilitas transportasi berupa aplikasi online seperti Gojek, Grab, dan lainnya, yang disediakan oleh suatu perusahaan swasta yang bersifat kepentingan individu dengan cara memesan lokasi yang ingin dituju lewat sebuah aplikasi online dan sesuai harga yang sudah ditetapkan. Maka, jika pelayanan publik yang baik, mulai dari memesan lokasi tujuan dan fasilitas seperti helm, Google Maps, kebersihan, keramahan, dan lainnya yang aman serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan sebagai berikut. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Agar dapat mencapai target tersebut, maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target dalam pemerintahan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, setidaknya mengandung sendi. 1. Kesederhanaan. Kedua adalah kejelasan. Yang ketiga, kepastian waktu. 4. Akurasi. 5. Keamanan. 6. Tanggung jawab. 7. Kemudahan akses. Dan ke-8 adalah kedisiplinan dan lainnya. Standar pelayanan publik. Setiap penyelenggaraan pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan suatu ukuran yang dibukukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. Standar pelayanan publik berfungsi untuk memberikan arahan bertindak bagi instansi penyedia layak pelayanan publik, di mana ditetapkan suatu standar atas pelayanan publik, maka dapat mempermudah instansi penyedia pelayanan untuk pelanggan. Menurut Ridwan dan Sudrajat, setiap penyelenggaraan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipubliskan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Dengan adanya standar pelayanan publik, maka akan terjamin kualitas dan kuantitas dari suatu pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan meratanya pelayanan yang diterima masyarakat dan mengakhiri kesenjangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.